Baik anak-anak, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, silakan kalian siapkan alat buku tulis kalian, ya. Silakan. Terus tengok kanan kiri samping kalian. Apakah teman kalian sudah berpakaian rapi? Sudah. Siap? Semangat? Selesai. Nanti soalnya ada pertanyaan, maju satu-satu ya. Nah, terus yang kedua yaitu peserta didik dapat memberikan contoh nyata dari setiap bagian-bagian dari surat elektronik. Terus yang terakhir ada peserta didik dapat menulis surat elektronik dengan struktur yang lengkap. Selanjutnya di sini ada pengertian surat elektronik. Siapa yang mau baca? Siapa? Kamu baca? Silakan. Ya. Pengertian surat elektronik. Digunakan untuk mengirim pesan dan komunikasi melalui. Nah, sebelumnya di sini kakak mau nanya nih, kalian udah punya HP nggak? Nah, pasti punya ya. Biasanya kalian kalau mau ngirim pesan ke teman kalian yang jauh, saudara kalian yang jauh itu menggunakan apa? Internet. WhatsApp.
secara lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, jadi isi pesan yang tadi kakak bilang, kan tadi alamatnya itu alamat Rachel sama kakak, terus subjeknya tujuan Rachel itu mengirimkan ucapan selamat hari guru, terus salamnya assalamualaikum, dan isi pesan yang mau disampaikan Rachel ke kakak itu apa nanti ya, bisa kayak gitu. Nah, paham nggak? Paham. Nah, selanjutnya ada komponen surat elektronik. Coba siapa yang baca? Kamu baca, kelihatan nggak? Individu atau entitas yang dan mengirim. Nah, dari yang dimaksud pengirim itu, misal yang tadi mau mengirimkan surat, berarti siapa tadi yang antara Rahel sama kakak, siapa pengirimnya? Iya, benar Rahel. Nah, terus si penerima adalah individu atau entitas yang dituju oleh pesan email. Yang sih jadi penerima siapa? Kakak atau Rahel? Iya, betul. Terus yang ketiga, isi pesan. Isi pesan adalah teks utama dan konten multimedia seperti gambar, video, dan lain-lain yang disampaikan oleh pengirim ke penerima. Seperti tadi Rahel misalnya mau mengirimkan cuma isi pesan doang atau gambar. Nah, terus yang keempat itu ada media pengirim atau lampiran. Terus yang kelima itu struktur email atau format tata susun penulis email yang terorganisir. Terus yang terakhir itu ada kotak masuk folder atau bagian dalam antarmuka email tempat ke semua pesan dan terima ini. Selanjutnya ada etika penulisan surat elektronik. Coba kakak mau dengar suara cowok dong? Baca ini yang pertama. Siapa nama kamu? Selain kakak. Apa? Oh iya, silakan dengan baca. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, formal. Nah, jadi untuk menulis surat elektronik juga ada beberapa etikanya ya teman-teman. Di sini kan menggunakan bahasa yang sopan. Jadi kalian itu harus menggunakan bahasa yang sopan, jangan bahasa yang kurang apa ya? Iya, nggak pantas. Apalagi nanti kalian kirim pesannya itu ke seorang guru. Nah, terus yang kedua siapa? Rafa. Baca yang ini, kelihatan nggak? Coba baca. Dengan berhati-hati, hindari salah tafsir. Udah? Nah, jadi yang kedua itu perhatikan ejaannya. Misal jadi harus diperhatikan ya. Misal dengan D-nya itu gak ketik, jadi engan ya kan. Jadi kalian harus memperhatikan ejaannya juga. Terus hindari penggunaan singkat yang berlebihan atau bahasa gaul. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat kepada ibu bapak, kepada, jadi disingkat KPD. Jadi kayak gitu, jadi nggak boleh ya. Harus harus jelas. Nah, terus selalu periksa kembali email sebelum mengirimkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Terus selanjutnya, nah teman-teman, ini contoh penulisan surat elektronik. Bisa kelihatan? Saya. Nah, ini tadi yang tadi kakak jelaskan. Ini from. Di sini nggak ada cikanya ya. Nah, terus di sini ini si pengirim, terus ini si penerima, ini tadi subjek, tujuan si pengirim untuk mengirimkan surat email, terus ini isinya, sama ini salam penutup.